Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman industrialis. Hari ini kita kedatangan sahabat kita dari alumni. Luar biasa. Terima kasih Kang Wandi ya atas kehadirannya pada hari ini. Jadi, udah berapa tahun ya Kang Wandi teh lulus dari Unjani? Lulus 2019, sekarang udah 24 tahun, mau jalan 25. Oh, iya ya. Masih ini. Saya muda banget lah ya, iya. Jadi kita punya segmen lah gitu ya. Jadi cerita praktisi industri gitu. Kenapa ini penting? Karena buat teman-teman kita yang masih kuliah, kan dunia industri ini masih samar-samar ya, dia masih samar-samar. Kemudian apa yang harus dipersiapkan pada saat-saat masih kuliah supaya rencana hidup sesudah lulus itu bisa tergambar dengan baik. Ya. Nah, kelihatannya Kang Wandi ini bisa cerita banyak mungkin ya Kang Wandi ya. Boleh dari saat kuliah atau saat TA atau saat mana nih masa-masa yang paling kritis yang menentukan jenjang karir itu di saat-saat mana sebetulnya Kang Wandi ya? Sebenarnya kalau dari saya pribadi, mungkin sebelumnya perkenalkan diri dulu juga. Oh iya betul silakan Kang. Untuk para penonton setia dari Pak Cucu sama murid-murid Unjani yang saya hormati. Perkenalkan, saya Wandi Maulana. Saya dari Teknik Industri, alumni 2015 teman-teman. Iya. Jadi kebetulan Pak Cucu Wahyudin ini adalah orang yang sangat saya hormati juga, salah satu guru atau dosen yang saya hormati juga karena beliau dulu sempat menjadi dosen mata kuliah saya juga. Waktu itu juga sempat jadi ketua jurusan sebenarnya. Cuman dari ketua jurusan merangkap jadi dosen sana sini, jadi koordinator saham dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang sangat erat kaitannya ketika menjalin komunikasi selama menjadi kuliah waktu itu. Jadi memang lumayan intens secara frekuensi komunikasinya, Pak ya. Iya, betul. Nah mungkin sebenarnya kalau cerita kuliah tuh menarik semuanya sih Pak. Kalau misalkan karena memang saya juga pernah ngalamin aktif di organisasi gitu ya di semester 1, tapi di semester 1 aja. Lalu di semester 2 itu lumayan agak sedikit crowded tapi nggak terlalu biasa-biasa aja. Mungkin yang mulai crowded itu di saat kita aktif sebagai peran tanggung jawab di akademis mungkin ya Pak ya. Jadi kayak asisten laboratorium. Itu udah mulai crowded. Gimana caranya kita sebenarnya kalau tugas kuliah tuh kalau untuk tujuan utama idealnya adalah untuk mencari IPK sebenarnya kan gitu ya Pak ya. Kalau misalkan kuliah idealisnya kan seperti itu. Cuman kayaknya kita nggak bisa nih kalau misalkan kuliah hanya sekedar idealis aja gitu kan. Ada sesuatu, ada ilmu-ilmu yang memang di luar non akademis yang harus kita dapetin gitu kan. Tergantung misalkan apakah kita ngambil sosialisnya atau misalkan kita cara ngambil norma-norma kehidupan yang lainnya sangat banyak banget sebenarnya kalau dalam kuliah itu. Terutama tentang problem solving sih Pak yang saya dapat itu tentang apa yang harus kita buat ketika at least kalau kita merasa tertekan atau misalkan high pressure, kita harus kayak gimana gitu kan. Sebenarnya itu yang saya dapetin selama kuliah karena memang zaman dulu itu saya ngerasanya saya sibuk gitu Pak zaman kuliah itu. Saya ngerasa sibuk. Karena memang waktu itu di sisi lain jadi asisten laboratorium, di sisi lain juga jadi mahasiswa biasa yang memang saya juga punya tujuan idealisnya bahwa saya pengen lulus mata kuliah tertentu gitu kan. Di sisi lain saya juga harus mengimplementasikan amanah dari universitas kepada mahasiswa yang mengontrak mata kuliah praktikum gitu kan. Itu jadi tanggung jawab moral kedua saya gitu. Untuk dulu koordinator asisten ya Kang Wandi ya? Ya dulu itu sempat alhamdulillahnya saya diamanahkan menjadi koordinator praktikum etika 2 kali, lalu menjadi asisten laboratorium Alpetis waktu itu ya. Lalu jadi ketua saham, ketua harian. Galeri investasi. Galeri investasi saham waktu itu. Waktu itu memang
saya cerita lagi bahwasannya yaitu mungkin kalau misalkan secara idealis kita hanya ngejar nilai mungkin nggak bisa. Sayang sekali bukan nggak bisa, itu tergantung apa yang mahasiswa pilih. Mau kalian mau bergerak hanya kuliah aja lalu pulang, itu mungkin yang akan didapatin di saat dewasa atau after kalian lulus gitu. Cuman lebih baik daripada kita punya waktu yang kosong tidak dimanfaatkan yang bermanfaat atau gitu ya. Lebih baik kita belajar do something right gitu. Misalkan ya lakukan apa yang harus kita perbaiki atau bisa yang kita miliki gitu. Entah ini ya organisasi apa gitu. Ya. Sisi komunikasi, sisi attitude itu di luar kelas. Di luar kelas banget itu. Sebenarnya yang paling penting itu Pak. Maksudnya di luar akademis itu kan seperti itu Pak. We don't have any control to control other gitu Pak. Kita gak bisa nih kayak berekspektasi kamu harus baik ke saya, itu kita gak bisa. Yang harus berjuang itu adalah kita harus berjuang sama diri sendiri. Karena memang realitanya Pak. Saya di sini tuh kebanyakan hiring karyawan juga. Dan pernah mecat juga gitu. Maksudnya ya ngeluarin lah kasarnya ngeluarin. Betul. In the end, root cause-nya itu adalah di attitude, Pak. Cara dia berkomunikasi, cara dia berpikir, mindset, basic manner tuh hilang di anak-anak sekarang, Pak. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau dari segi perusahaan, kalau misalkan lihat ada CV, persyaratan, requirement, bla 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 dari A sampai Z, itu sebenarnya hanya formalitas tertulis saya bagi saya ya Pak ya. In my opinion kalau misalkan itu ya hanya sebatas formalitas tertulis gitu, texted gitu kan sifatnya. Cuman yang paling penting itu sebenarnya bukan itu. Dari cara Anda berpikir, dari cara Anda bersikap sebenarnya itu yang paling penting. Dan sekarang, itu diperoleh dari ini ya, dari kegiatan-kegiatan di luar akademik. Iya, betul. Itu nggak bakal didapetin dari pendidikan akademik, itu didapetinnya di non-akademik semua. Betul. Dan hal itu menjadi, menurut saya sih, paling penting ya Pak ya, menurut saya. Karena memang, apalagi di perusahaan, kita sebagai fresh graduate, tentunya kan new company, new culture, lingkungan yang baru gitu ya Pak ya. Kita harus gimana caranya survive di suatu perusahaan itu. Betul. Kalau misalkan kita gak bisa etika berkomunikasi ke orang lain, jangankan ke orang lain, nge-manage diri sendiri aja sulit ya gimana gitu Pak. Iya, betul. Itu yang jadi kendala tuh itu sebenarnya. Mungkin pinter, cerdas tuh penting. Tapi gak kalah penting juga attitude dan ilmu-ilmu non-knowledge semua tuh penting banget. Penting tapi belum cukup gitu ya. Iya, betul. Nah, betul. Harus dicukupkan oleh tadi attitude tadi sama skill ya. Skill, betul. Iya. Apalagi ini teman-teman Kang Wandi ini dulu pernah beberapa kali jadi asisten lab ya. Saya cerita sedikit mungkin buat teman-teman nih, di kita itu ada praktik mata kuliah etika ya. Itu kita mengundang para pembicara dari luar ya Kang Wandi ya. Oh iya betul Pak, betul. Nah itu yang mengundang adalah Kang Wandi dan teman-teman biasanya ya. Iya. Jadi sudah belajar berkomunikasi dengan para pembicara yang level nasional gitu ya, level regional di luar. Sampai bisa dihadirkan ke kampus, itu kan satu perjuangan ya Kang Wandi ya? Oh iya, betul. Nah itu. Betul. Kemudian juga pernah di lab perancangan teknik industri ya? Iya, betul. LPTIS. Betul. Itu mengelola dari mulai material ya, material praktikum, modul ya, komunikasi dengan dosen gitu ya. Komunikasi dengan dosen sama itu Pak, disebutnya tuh apa ya kalau udah asistensi, betul. Jadi setiap praktikum selesai itu harus mengerjakan tugas dan itu harus diasistenkan, harus dikomunikasikan dengan asisten ya. Betul. Ya, itu lumayan makan waktu ya Kang Wandi ya. Wah, lumayan, itu sangat menguras energi Pak. Iya, betul. Dan disitulah belajarnya kita bagaimana ada dalam posisi tekanan mungkin ya. Oh iya, jelas Pak itu. Betul. Dan yang terakhir yang paling saya kenang-kenang itu ketika Kang Wandi menjamu Pak ini ya, Ibu Wali Kota dulu ya waktu di Interpal ya. Di Industrial Engineering Festival, betul. Betul kan, Ibu Wali Kota hadir waktu itu ke kampus kita ya. Dan itu Kang Wandi yang ini ya, yang arrange ya. Iya. Waktu itu kan harusnya
Pak Oded ya Pak ya. Cuman waktu itu berhalangan hadir. Ya, almarhum. Saya kaget juga Pak kemarin beliau meninggalkan kita gitu. Iya. Betul. Nah, kita pun punya kesan yang indah lah ya waktu itu ya. Ya. Sama mungkin dulu jadi ingat kejadian pasca yang bimbingan logam itu ya Pak ya, yang almarhum Warek atau berapa? Oh iya, Pak Toto ya, Warek 3 ya. Warek 3 ya. Betul. Itu di saat rank event kita juga tuh itu. Betul. Ya. Ya banyak kenangan juga ya, Wandi ya. Oh iya Pak. Ya, tapi itu membuat kita makin matang lah ya, insya Allah ya. Ya insya Allah Pak, insya Allah. Betul. Insya Allah. Oke, kemudian ini mungkin titik poin penting berikutnya adalah di saat tugas akhir kayaknya ya. Ya betul. Wah itu sulit banget, di ujian itu sulit banget skripsinya. Enggak, mudah. Ini Kang Wandi kan dulu sering kita diskusikan bahwa tugas akhir atau skripsi adalah masterpiece dari keinsinyuran kita gitu kan. Betul, setuju. Kualitas dari keinsinyuran kita itu akan dilihat di tugas akhir. Betul. Dan akan diuji yang sebenarnya itu pada saat wawancara kerja gitu kan ya. Betul, setuju saya itu. Saya. Wawancara kerja pasti ditanya tentang tugas akhir gitu kan ya. Pasti biasanya, dijamin itu pasti ditanya. Iya. Coba gimana Kang Wadi dulu tugas akhirnya? Diceritakan sulit-sulitnya apa gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan saya ingin cerita ya untuk semuanya sama para pendengar setiap Pak Cucu juga. Jadi kalau di Unyan itu kalau misalkan kita lihat secara general itu tahapan skripsi itu sebenarnya beda-beda ya Pak ya. Kalau di Unyan itu ada 2 tahap nih. Ada 2 tahap terdiri dari STA dan TA kalau misalkan di Unyan nih. Kalau misalkan di perusahaan lain, di universitas lain mungkin kalau kayak di UIN itu ada 5 tahap kalau nggak salah Pak. 5 tahap sampai 6 tahap ya. Jadi kalau di Unyan itu lumayan lebih simpel lah, lebih mengkerucut. Ditambah lagi kalau kita KP gitu kan. KP itu kalau di PTN tuh KKN kali ya Pak ya? Beda lagi ya Pak ya? Beda lagi, job training. Iya. Training, ya. On job training betul. Jadi beda banget ya sama KKN. Betul. Nah jadi dulu saya ceritanya tuh KKN tuh di PT Tursina Mediana Utama, jadi salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penerbit waktu itu, percetakan dan penerbit waktu itu. Memang bisnisnya tuh ada 2, yang pertama tuh penerbit sebagai retail B2C-nya, jadi bisnis to customer-nya. Nah, yang B2B-nya itu adalah produksi percetakan buku. Gitu. Waktu itu PT Tursina Mediana Utama itu adalah salah satu pionir di Bandung lah. Karena memang Tursina itu dijadikan sebagai pionir ya karena memang gabung ke IKPI-nya itu adalah sudah lama pada tahun 1980 kalau nggak salah. Ini saya sampai hafal. Sampai hafal ya. Betul. Luar biasa berarti waktu penelitian sangat-sangat ini. Sangat serius Wandi ya. Iya. Nggak tahu ini saking seringnya atau gimana refleks banget. Iya. Jadi dulu itu memang banyak banget sektor penerbit. Kan dulu itu kalau misalkan dipikir sekarang penerbit itu adalah salah satu sektor bisnis yang sangat menguntungkan karena memang dari bahan baku sampai produk jadi non-reject biasanya Pak. Dia itu valuable-nya 1:1. Jadi kalau misalkan kita beli kertas, by the way kalau kertas itu nggak ada yang mungkin produksinya 100% dari kayu ya. Jadi 40% biasanya dari kayu, 60%-nya dari reducible paper gitu ya. Jadi nggak ada dikatain limbah kalau misalkan di dunia manufacturing kertas. Nah kebetulan Tursina Mediana Utama itu adalah pokok produsernya itu Pelindo, Sinarmas Group. Iya. PT-nya itu apa ya? Pulp, PULP Pak. Pulp gitu. Iya. Pulp kertas. Nah itu perusahaan produsen yang paling besar di Asia. Kalau nggak salah pulp kertas itu karena memang di Indonesia untuk baik UMKM, strata UMKM, strata CV maupun secara PT itu di bawah naungan pulp kertas itu Pak. Secara produsennya, secara pemasok bahan bakunya itu pasti dari situ. Kalau dulu Kang Wandi penelitiannya di perencanaan produksi ya? Oh iya, dulu itu saya penelitiannya bertahap sebenarnya karena memang yang paling sulit itu sebenarnya dalam skripsi itu adalah menentukan root cause mana yang muncul ke permukaan sebenarnya yang paling sulit. Jadi kita harus research and development dulu nih teman-teman kalau misalkan mau penelitian
Jadi kita harus menyelam dulu ke laut, baru cari karang yang tumbuh sembarangan itu yang mana. Kayak gitulah lebihnya. Iya. Jadi better sih kalau misalkan pengen ideal, karena kita juga pengen skripsinya yang bagus gitu ya, berbasis dengan kejadian yang empiris kan gitu ya Pak ya. Betul. Kita pengen benerin yang benar-benar masalah di lapangan gitu, bukan ngada-ngada masalah yang di luar dugaan kita gitu kan. Betul. Jadi better sih kalau misalkan dimulai dari KKN itu lebih research kayak tahun PKL ya. PKL lah ya biar PKL. kebayang. Jadi PKL itu lebih research dari, kalau misalkan ingat tuh saya kata-kata Pak Cucu harus bikin mapping flowchart flowchart dari perusahaan itu bisnisnya dari pertama apa, lewat produksi apa, dia dimuter recycle-nya tuh muter. Nah itu harus tahu. Intinya dari bahan baku sampai produk jadi itu harus tahu apa dulu. Siklus manufakturnya ya. Siklus manufakturnya. Nah, betul. Itu harus tahu dulu nih. Jadi bisnisnya apa, bergerak di bidang apa, syukur-syukur dapat nih segmentednya ke siapa gitu. Itu harus tahu dulu semuanya. Betul. Jadi memang harus masuk ke industri layaknya karyawan ya, Kang Wandi. Oh iya, jelas Pak. Betul. Dulu itu saya KKN ya ikut nge-shift gitu. Iya. Jangan cari data aja ya Kang Wandi ya. Oh iya betul. Harus sambil dipraktikin. Betul. Nah itu keywordnya hari ini buat teman-teman yang sedang skripsi ya. Jadi untuk mendapatkan satu karya yang baik, kita harus masuk ke industri itu secara all out gitu ya. Harus all out Pak. Harus all out. Seperti karyawan, datang pagi pulang sore gitu ya. Oh iya. Dulu saya pernah shift 3 malah shift 2 nih. Betul. Jadi sebenarnya idealnya adalah memang harus ideal sih Pak kalau skripsi itu, karena memang kalau misalkan itu kan karya kita purely yang harus kita keluarkan, yang harus kita kerjakan untuk menunjang kemampuan kita dalam mengejar sarjana kan. Jadi harus benar-benar do the best lah, maksudnya do the best for yourself juga gitu kan, bukan buat orang lain gitu kan. Dan kayaknya nggak akan pernah lupa ya Kang Wandi ya skripsi itu Pak, ya. Saya skripsi itu bab-babnya aja tahu Pak. Hitungan yang salah asalnya di mana itu tahu, karena memang benar-benar eksperimen langsung. Betul. Jadi kebayang banget. Memang kebetulan saya dulu PKL sama skripsinya sama Pak. Betul. Jadi di otak tuh udah makin molotok gitu Pak, karena udah kebiasaan gitu. Betul. Dan saya juga selalu menyarankan Kang Wandi supaya, saya ingat Kang Wandi gitu kan, penguasaannya inilah dalam gitu. Jadi saya suka menyarankan PKL, penelitian itu di tempat yang sama gitu. Betul, karena memudahkan kita dalam R&D Pak, mudah banget. Betul. Yang KKN di tempat yang sama aja bisa bingung 3 bulan gitu kan Pak. Iya betul. Apalagi kalau baru lagi ya. Nah itu masalahnya. Betul. Iya. Kita yang penting sih kita harus punya tujuan dulu yang penting. Karena kalau misalkan doing right atau enggak sebuah skripsi kan harus di faktornya ada banyak juga ya Pak ya. Mahasiswa tuh biasanya ada faktor eksternal sama internal biasanya kan. Yang paling penting faktor internalnya harus terpenuhi dulu nih, dari segi motivasi, dari segi itunya harus terpenuhi dulu secara kapasitas dirinya. Kan. Jangan sampai kita share kebaikan atau jangan sampai kita share kerja keras kita keluar, tapi kebutuhan diri sendiri tidak terpenuhi, itu agak sulit rasanya ya. Iya gitu. betul. Harus terpenuhi dulu tuh dari segi semangat. Gitu. Itu banyak banget sih Pak faktornya mengenai basic integrity seseorang itu Pak. Basic integrity itu kan mulai dari kejujuran sama kedisiplinan tuh banyak banget. Itu semuanya sifatnya basic. Nah itu dia Pak, basic itu didapetin dari yang non akademis biasanya. Betul. Dari organisasi keaktifannya. Banyak banget. Iya. Jadi sangat banyak faktornya. Gitu. Cuman kalau misalkan kita lihat dari segi non integrity ya kita harus, maksudnya dulu itu Pak kalau boleh jujur sebenarnya faktor motivasi terkuat kenapa saya harus lulus 4 tahun itu adalah jika saya nggak lulus 4 tahun, maka orang tua saya harus ngebiayai 3 orang sekaligus. Iya. Motivasi saya waktu itu tuh gitu. Iya. Dan alhamdulillah tercapai ya, Kang Wandi. Alhamdulillah tercapai. Betul. Cuci darah sekalipun ya saya bakal cuci gitu. Gimana caranya biar saya lulus gitu. Iya. Nah, keyword yang kedua berarti memang kita harus punya motivasi yang tinggi ya, harus punya tujuan dulu yang jelas ya Kang Wandi ya. Iya betul.
Jadi memang kalau dari pepatah orang tua saya ya Pak ya, mohon maaf kalau misalkan, karena ini menjadi prinsip saya gitu selama kuliah gitu. Saya gak pernah dalam kuliah mencari ilmu untuk bekerja. Jadi memang orang tua saya, terutama bapak saya, ketika mana kuliah, sorry bahasa Sunda bilang Islam. Mun didinya kuliah, nyangges niatnya nyari ilmu. Hanya sekedar nyari ilmu. Betul. Impian kerja itu adalah bonus. Jadi memang kalau kuliah ya udah kejarlah ilmu. Kerja itu hanya sebagai kebutuhan sekunder. Karena kebutuhan primernya adalah untuk mencari ilmu. Betul. Kalau dari diri saya pribadi seperti itu. Mungkin orang-orang motivasinya beda ya Pak ya, karena ada orang. Cuman kalau untuk saya pribadi, saya memang mengutamakan kalau untuk kuliah ya udah gitu. Maksudnya kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina kan kalau sesuai agama itu. Betul. Nah, seperti itulah kurang lebih. Dapat keyword ketiga tuh. Jadi kuliah itu adalah untuk memperdalam ilmu, menimba ilmu ya. Menimba ilmu Pak. Betul. Jadi memang faktor motivasi yang utama ya kalau kita lihat untuk kesuksesan itu ya. Ya. Karena nah, kemudian ini Kang Wandi, kan dulu kita punya keyakinan nih, tugas akhir itu, topik tugas akhir umumnya berkaitan dengan karir pertama. Terbukti nggak di Kang Wandi? Itu terbukti banget, Pak. Terbukti ya? Terbukti banget, karena kalau misalkan, sebenarnya kalau misalkan dari segi, kalau misalkan skripsi, itu benar-benar harus dijadikan sebagai kebutuhan utama ketika prasyarat ketika lulus gitu Pak. Itu yang kita pegang. Jadi fresh graduate kalau misalkan apa yang harus kalian pegang, yaitu adalah jawabannya adalah kuasailah skripsi Anda gitu kan sebelum Anda melamar. Itu adalah bekal yang paling efektif kalau menurut saya. Pada saat interview itu ya. Pada saat interview. Karena memang kenapa dari segi perusahaan menganggap skripsi itu penting? Karena dalam skripsi itu kan ada riset R&D-nya ya Pak ya. Kita tahu kan meskipun skripsinya beda-beda topiknya, tapi at least dia sudah mempelajari perusahaan itu secara mendalam. Jadi dia bergerak di perusahaan apa, flow bisnisnya seperti apa, flow mekanismenya seperti apa. Makanya kenapa skripsi itu sangat penting? Ya karena untuk memudahkan untuk reviewer atau misalkan recruiter untuk mengenal suatu perusahaan yang baru. Gitu. Karena perusahaan itu pasti sama. Perusahaan itu kurang lebih sama. Cuman yang beda itu kan sektornya aja ya Pak ya. Betul. Nanti sama ini ya kali ya, sama volumenya ya. Sama volumenya itu sih yang membedakan. Cuman kalau misalkan secara kesatuan unit PT ya sama aja sebenarnya. Proses bisnis mah sama ya. Sama aja Pak. Sama dari aja. Mulai terima order sampai bikin perencanaan sampai kirim ya. Iya betul sama aja. Gak jauh dari make to order sama make to stock nih. Kan betul. Gitu. Kalau misalkan kita bicara sistem bisnisnya gak jauh dari demand and supply kan gitu aja sebenarnya. Betul ya. Jadi ujungnya profitable ya. Iya, ujungnya profitable. Iya betul. Jadi sebenarnya yaitu kenapa pentingnya kita harus menguasai skripsi. Dulu saya pengen cerita Pak Cucu. Dulu tuh saya waktu di Mayora tahap ketiga tuh lulus. Karena MT itu ada 7 tahapan kalau nggak salah. Ada 7 tahapan. Di tahap kedua apa 3 lolos. Di tahap 4 saya presentasi mengenai skripsi menggunakan bahasa Inggris gitu kan, menggunakan bahasa Inggris. Ya itu ya kesempatan kita gitu, harus mempelajari. Harus mengimplementasikan apa yang udah kita pelajari dalam skripsi sebelumnya. Itu sangat penting. Betul. Kalau skripsinya ini lemah, repot ya itu ya, Kang Wandi ya? Wah, bukan repot lagi, itu mematikan karir sendiri biasanya Pak. Betul. Ya alhamdulillah. Ya. Jadi skripsi itu ya, sebenarnya kalau skripsi itu seru-seru aja sih Pak sebenarnya. Selama koridornya on the track gitu, kita mampu planningnya mudah kok insya Allah skripsi itu. Betul ya. Karena Kang Wandi sudah lulus, jadi udah kelihatan. Saya bilang mudah karena udah lulus aja Pak. Dulu waktu karir pertama di produksi Kang Wandi? Saya di gudang Pak. Oh di gudang ya. Iya, karena deket lah ya dengan penelitian ya kan sampai ke gudang waktu itu ya. Dekat. Soalnya gini Pak, dulu itu sebenarnya saya itu maunya ditempatin sebagai unit head produksi waktu itu Pak. Jadi kan memang kalau di dalam sebuah perusahaan kan dibagi 2 departemen ya Pak ya. Yang pertama tuh direct labor sama indirect labor biasanya. Jadi kalau direct labor tuh
dari produksi PPIC produksi ke gudang, kan itu kurang lebih. Kalau misalkan direct labor. Apa saya kebalik ya Pak ya? Saya lupa Pak. Pokoknya kalau misalkan indirect labor tuh ya di luar produksi gitu. Jadi kalau produksi gudang PPIC itu kan satu departemen, maksudnya dalam satu naungan yang sama gitu ya. Iya. Nah paling kalau misalkan di produksi ya bisa misalkan jadi SCM manajemen secara PPIC-nya atau misalkan ke gudang. Iya. Jadi terserah nih rekan-rekan semua nanti ketika di perusahaan yang pertama harus tentu dulu nih kita mau karir di bidang apa, karena di Indonesia itu kurang lebih ada 9 sektor nih. Sektor pertambangan, sektor agribisnis, fast moving consumer good, teknologi, sekarang muncul startup dan teknologi karena ditunjang dengan industrial 4.0 gitu kan, semakin betul. Sampai memang sekarang itu keefektifan suatu mesin itu udah benar-benar diimplementasikan gitu Pak. Jadi SDM-nya butuhnya rendah. Maksudnya kita lebih mengutamakan mesin daripada SDM sebenarnya gitu, karena memang kita tuh istilahnya tuh dilibas sama mesin Pak sebenarnya. Betul, otomatisasi ya. Otomatisasi. Dulu aja waktu saya jadi ketua harian investasi saham, kebetulan dulu tuh saya diundang ke Ultra Jaya Pak. Ke Ultra Jaya sama anak-anak itu main ke sana se-Jawa Barat. Itu luar biasanya. Padahal itu baru tahun 2016. Ultra Jaya itu punya banyak lini produksi. Di gudang tuh gak ada orang, Pak. Udah otomatisasi semua. Di gudang tuh udah gak ada orang. Jadi udah sistem robotik. Jadi kalau misalkan keluar dari produksi, ya at least algoritmanya ngebaca mana rak yang masih kosong, dia otomatis ke situ. Jadi menyesuaikan algoritmanya tuh udah ini. Betul. Dan memang udah jarang orang. Waktu itu dari satu lini produksi. Jadi kalau misalkan di dunia FMCG itu Pak, satu lini produksi itu disebut, kalau misalkan di bidang FMCG beverage, misalkan le mineral atau teh pucuk harum, atau misalkan minuman-minuman seperti beer brand, lalu ultra milk, itu sebenarnya satu lini produksinya itu udah satu set Pak. Jadi untuk botol misalkan dari botol itu langsung dari lini itu. Jadi bikin dulu dengan menggunakan injeksi molding tentunya kalau bikin botol. Itu langsung Pak, satu set itu udah pembikinan botol, lalu dia pakai WWTP biasanya. Diisi air sampai dikemas sampai label itu udah satu lini produksi Pak. Iya. Dan di situ udah gak ada orang Pak. Satu lini produksi itu kurang lebih satu lapangan sepak bola setengahnya kurang lebih. Iya. Itu udah gak ada orang Pak. Minimal ya maksimal satu orang. Dia udah maksudnya udah controlling satu lini itu. Iya, betul. Nah, ini adalah kenapa pentingnya, kenapa kita harus berkompeten. Kalau misalkan nggak kompeten ya kita kalah saing. Betul. Soalnya kebutuhan perusahaan tuh udah dikit sebenarnya. Karena memang terpapasnya sama teknologi. Oh, betul. Nah, kalau yang dari pengalaman Kang Wandi pada saat kerja pertama lah ya, di 3 bulan pertama lah, itu yang dirasakan paling berat apa? Kan jauh dari rumah gitu ya. Apa biasanya Kang Wandi? Kebetulan yang harus dipersiapkan juga nih sama calon-calon fresh graduate nih. Ya, sebenarnya itu yang menjadi kendala saya dulu. Jadi ceritanya adalah saya ditempatin di Pasuruan, Surabaya, Jawa Timur waktu itu. Di center manufacturingnya Mayora. Itu adalah perusahaan Mayora paling besar untuk divisi beverage. Di sana ditempatin waktu itu sebagai ketua gudang, ketua gudang finishing good. Jadi sebenarnya gudang tuh banyak. Ada gudang kimia atau misalkan identik dengan gudang bahan baku, lalu ada gudang raw material, lalu ada gudang finishing good gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu saya sebagai gudang produk jadi. Nah, kaitan eratnya sama departemen produksi sama marketing biasanya, karena gudang itu dijadikan sebagai tombak utamanya marketing gitu kan. Betul. Marketing makin berat, gudang pun makin berat gitu. Iya. Itu sebenarnya. Kalau misalkan mau lihat KPI-nya perusahaan, simpel sebenarnya. Lihat aja gudangnya crowded atau enggak. Kalau misalkan gudangnya sepi, berarti ya segitu nilai perusahaan. Sebenarnya bisa gitu aja. Iya. Kalau gudangnya rame, keluar masuk barangnya cepat, berarti rame gitu ya. Betul. Itu bisa dilihat secara
secara tidak langsung seperti itu Pak, meskipun betul. harus ada penilaian bertahap lainnya. Tapi at least kurang lebih seperti itulah untuk gambaran. Kan dulu kita sering cerita ya kalau jadi kalau nanti kerja ditempatkan di gudang, jangan numpuk barang gitu kan ya. Iya. Tapi justru harus sesingkat mungkin barang itu ada di gudang kan gitu ya. Betul. Ya. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin yang make to stock. Betul. Itu flow mekanismenya sebenarnya lebih crowded MTS daripada MTO menurut saya pribadi. Karena memang semua administrasinya bergerak, Pak. Jika administrasi bergerak kan semua lini variabelnya ikut bergerak juga, maka makin crowded seperti itu. Iya, betul. Jadi aliran informasi, aliran material itu padat ya. Wah, padat sekali, ya? Pak. Crowded sekali. Karena memang kebetulan Mayora ini tinggi, Pak. Dia itu FMCG nomor 1 untuk dia tuh tinggi sebenarnya marketnya. Jadi memang kalau misalkan marketnya tinggi ya demand-nya juga udah jangan dibilang tinggi sekali pokoknya. Jadi yang fresh graduate harus siap-siap dalam tekanan aja gitu ya, under pressure tinggi gitu ya. Iya. Harus dipersiapkan gitu ya. Harus dipersiapkan. Dulu itu Pak, saya di Pasuruan, itu yang paling sulit itu sebenarnya bagaimana cara kita mempelajari lingkungan gitu kan. Karena kita harus mempelajari dulu nih Pak karakteristik orang yang bekerja di situ. Betul. Sosiologinya ya. Sosiologinya, karena kita nggak bisa nih. Kita menyamaratakan budaya atau culture antara Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu menjadi tugas berat saya juga karena saya harus mempelajari culture-nya orang dulu. Betul. Kebetulan saya punya bawahan tuh kurang lebih 50 orang waktu di Mayora itu. Dan rata-rata orang Madura. Rata-rata orang Madura secara biologis, secara geografis, sifat latar belakang tuh jauh dibanding. Ya, beda dengan orang Sunda lah ya. Beda dengan orang Sunda. Itu harus kita pelajari ya. Harus kita pelajari. Supaya harmonis ya. Iya, selama 3 bulan, selama 1 bulan tuh saya dicaci sama anak-anak. Saya nggak dihargai karena saya itu adalah satu-satunya orang dari Jawa Barat waktu itu. Satu-satunya dari orang Jawa Barat. Dicaci itu udah bukan kita nggak bisa nih, kita pengen kerja nggak boleh idealis, pengen nyaman, enggak. Sebenarnya kalau misalkan kita nggak punya soft skill buat menangani itu ya kita mati. Ya betul. Dan untungnya dulu ini ya ada pengalaman di organisasi, jadi lebih mudah adaptasi ya. Iya, lebih mudah adaptasi. Dulu itu saya diolok-olok sama anak buah sendiri. Karena kita bayangin deh, seorang lulusan industrial engineering punya jabatan, masih muda, orang jauh datang jadi kepala gudang. Iya, betul. Gitu kan. Kita nggak tahu nih, misalkan pemikiran orang lain tentang kita. Betul. Bawah-bawahan kita ada yang kerja 7 tahun, ada yang kerja 5 tahun, udah punya anak, sebagai terus menjadi operator, tiba-tiba kita datang sebagai atasan. Betul. That's why mereka pasti mikir, what should I respect you gitu kan? Kenapa kita harus menghormati kamu gitu kan? Betul. Jadi kadang mereka tuh selalu nguji nih, apakah kita worth it gak sih buat dipatuhi. Jadi seorang bos gitu ya? Iya, gitu. Nah, alhamdulillah terlewati semua ya dia? Terlewati Pak. Ya. Kalau misal selama 2,5 bulan, alhamdulillah secara darahnya tuh bercucuran banget, tapi alhamdulillah outputnya keringat lah ya bercucuran. Keringat. Tapi alhamdulillah selama 2,5 bulan itu terlewati. Dan output yang saya miliki adalah mereka sedekat nadi dengan saya. Outputnya seperti itu. Jadi sangat akrab. Sangat akrab. Maksudnya akrab dalam tanda kutip ya Pak. Karena tak akrab dalam dunia profesional. Dalam pekerjaan lah ya. Tidak dianjurkan juga gitu. Dalam pekerjaan ya. Profesional lah gitu ya. Profesional. Alhamdulillah target saya 2,6 juta terlampaui semua tiap minggu. Mayora itu targetnya paling gede. 2,6 juta per minggu dulu ya. Karena unit itu 2,6 juta unit. 2,6 juta karton Pak. Kalau lihat teh pucuk kan kalau pakai karton ya. Satu karton tuh ya 12 botol kalau nggak salah. 12 apa 15 gitu. Nah itu 2,5 juta karton. Wah luar biasa ya. Satu minggunya segitu. Jadi memang untuk di gudang cipitas administrasi pergerakannya 24/7 dipastikan. Iya. Jadi berarti sering ini ya. Tidak mungkin lah pulang jam 4 ya dia. Oh nggak mungkin. Mungkin ya. Iya.
Lalu Jadi pulang jam 9 jam 10 berarti ya. iya, dulu saya ngalamin ngelong. Jadi kan kalau di perusahaan tuh istilah ngelong tuh ada long 1, ada long 2. Iya, Long 1 iya, itu iya. jam 6 Pak, jam 6 pulang jam 6 pagi gitu kan. Kalau long 2 jam 6 siang, jam 6 sore pulang lagi jam 6 pagi. Gitu. Iya, Dan iya. memang ya pengalaman sangat luar biasa. Iya, iya. Nah, ini pengalaman-pengalaman ini yang kayaknya nanti akan sangat bermanfaat buat adik-adik kelas Wandi nih. Ya Iya. kan nggak kebayang di adik kelas Wandi itu nanti ada bisa pulang, bisa kerja jam 8 pulang jam 4 gitu. Nggak ada itu Iya. ya. Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi kalau di manufaktur ya pasti lewat lah. Iya. Sebagai supervisor atau di atasnya gitu. Iya, seterata itu sih harusnya terganggu kehidupannya. Betul. Jadi memang loyalitas untuk perusahaan harus tinggi. Itu tadi harus di planning dari awal ya Kang Wandi ya. Iya, iya betul. Betul. Apalagi kalau misalkan sebenarnya saya tuh ingat banget sama omongannya Bapak sebenarnya. Saya tuh sampai sekarang masih ingat Pak. Yang mana di? Tingkat kekredit perusahaan itu ada 7. Kalau misalkan diurutkan dari krisis moneter. Dulu itu saya ingat. Jadi pertama itu adalah kalau misalkan kita dijumpai krisis moneter, maka perusahaan-perusahaan sektor-sektor yang pertama bangkrut itu apa aja nih sampai terakhir. Maka yang terakhir itu makin kredit gitu. Iya. Sektor FMCG kan ada di urutan belakang pastinya. Betul. Karena kebutuhan primer. Ya, itu sangat ingat tuh. Sektor pertama, sektor kedua, sektor ketiga tuh sampai terakhir saya ingat. Kalau misalkan di FMCG kan pas Moving Consumer Goods berkaitan dengan kebutuhan primer. Betul. Jadi sangat erat dengan continuous improvement, continuous produksi sama long lasting biasanya kan. Iya, betul. Apalagi kalau udah TBK, udah punya nama, market cap-nya udah gede, wah susah dikalahkan istilahnya gitu ya Pak ya. Betul. Terakhir lah itu mah kalau ini kalau terjadi sesuatu tutupnya terakhir. Iya, betul. Iya. Makanya saya selalu ini juga sih sebagai alternatif buat teman-teman gitu ya yang mau masuk ke dunia food and beverage gitu ya. Iya. Kan kayaknya memang kompetensi kita itu, industri kita itu di situ ya Kang Wandi ya. Betul. Indonesia itu ya. Sebenarnya kalau teknik industri itu banyak Pak prospeknya. Kita bisa, kalau di FMCG itu biasanya ada bagian planner. Jadi kalau kita bisa nih, kalau teknik industrial engineering itu bisa masuk direct labor atau indirect labor, itu pilihan sebenarnya. Iya, betul. Bahkan teknik industri itu bisa masuk ke marketing loh Pak, bisa masuk ke sales and marketing. Ya, bisa. Betul. Karena biasa dia punya keilmuan mengenai forecasting. Itu biasanya kan. Teknik industri tahu mengenai ramalan suatu permintaan pasar gitu kan. Betul, mempelajari karakteristik pasar lah ya. Iya, betul. Kita kan belajar apa? Demand musiman. Saya ingat payung. Iya. Payung itu kan permintaan musim itu berpengaruh banget kalau misalkan di dunia sales and marketing development. Kalau sekarang Kang Wandi lebih ke kan di supply chain ya sekarang ya? Iya, sekarang saya di supply chain. Lebih ke SDM atau ke pengiriman produk? Sebenarnya kalau misalkan ini tuh bergerak di bidang supply chain, nama perusahaan itu Triputra Group. Triputra Group itu banyak sektornya sebenarnya. Kalau misalkan Triputra Group salah satu perusahaan konglomerat juga. Betul, ya. Mungkin Pak Cucu tahu. Cuman saya bergeraknya di bidang supply chain, teknologi. Nah, jadi PTS ini bergerak di bidang supply chain, tapi dia geraknya end-to-end service, gitu Pak. Jadi maksudnya end-to-end supply chain manufacturing itu adalah yang pertama bisnis kita sekarang itu udah fokus ke fashion and retail. Iya. Fashion and retail berbasis domisili gitu kan. Biasanya kalau misalkan teman-teman tahu brand baju yang kalian pakai, sepatu yang kalian pakai, itu punya brandnya kan. Itu punya brandnya. Kalau misalkan domisili Bandung itu biasanya kita kerjasama sama PTS untuk supply chain-nya. Jadi ceritanya dulu itu adalah kalau misalkan brand atau klien kayak baju itu sebenarnya bentuknya PT juga tuh Pak untuk baju. Itu misalkan merek baju misalkan PTX produksi baju mereknya apa. Dulu itu adalah
dia punya PT-nya, dia bergerak sendiri. Ya, ya. Entitas bisnis sendiri ya. Entitas bisnis sendiri waktu dulu itu ceritanya. Cuman seiring berjalannya waktu, karena memang yang namanya fashion and retail tuh fluktuatifnya agak cepet ya Pak ya, kalau misalkan bidang fashion and retail. Nah waktu itu adalah fluktuatifnya tinggi sehingga menyebabkan demand-nya juga agak sedikit terganggu waktu itu. Mungkin kemampuan marketplace-nya, kemampuan marketingnya belum didukung sama perusahaan-perusahaan unicorn saat ini mungkin. Iya, betul ya. Jadi akhirnya dulu itu mengalami defisit yang sangat besar waktu itu. Entitas itu berdiri sendiri tapi runtuh waktu dulu. Karena memang permintaan pasarnya sedikit, tapi cost operationnya tinggi. Iya, betul. Belum kita ya gimana aja kalau misalkan perusahaan butuh gudang, butuh SDM, butuh pengelolaannya gitu. Nah, PTS ini hadir untuk mengoperasikan itu semua gitu, sebagai jasa. Diakuisisi gitu ya atau partner ya. Ada charge monthly, ada charge yearly, jadi banyak komponen-komponen yang harus pihak partner bayarkan kepada pihak kita. Iya. Jadi kalau sekarang misalkan jadi kalau ini udah enjoy kelihatannya ya sekarang ya. Ya agak pusing-pusing dikit Mas ya. Iya. Kayak Pak Cucu tahu kayak Brodo, Vispal, Hijack Sandal, brand-brand Aposkin, terus tuh Erigo, dan lain sebagainya, sangat banyak saja. Saya pusing. Itu dipegang PTS. Oh iya. Cuman berbasis domisili. PTS itu ada di Bandung ya. Kalau misalkan Bandung ya biasanya megang brand-brand Bandung. Brand-brand yang lahir di Bandung. Iya. Di Jakarta, di Cengkareng, di Tangerang tuh megang brand-brand yang domisili satu. Wah ini mah harus satu kuliah sendiri nanti Kang Wandi di kampus nih. Di Surabaya ada. Ada megang Persebaya Store, Persebaya. Banyak banget Pak. Saya pusing. Betul. Jadi ini model bisnisnya relatif baru ya. Model bisnis. Iya betul. Baru Pak. Baru. Betul. PTS ini sebagai pionir atau perusahaan yang bergerak di bidang services ini. Betul ya. Sebagai pionir, cuman kalau saat ini sekarang udah banyak sih Pak. Fulfillment, disebutnya tuh fulfillment. Karena memang kita mengurusi supply chain-nya dari bahan baku, penyimpanan, produksi, penyimpanan barang jadi, sampai ke order management. Order management itu adalah seperti website, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada Mall, itu semuanya Pak. Dari tingkat e-commerce dan website kita yang pegang, kita yang ngelola. Sampai produk itu nyampe ke tangan konsumen, itu adalah tanggung jawab saya. Berbiasa memang ya memang selalu lahir model-model bisnis baru. Ini beberapa waktu yang lalu saya juga ketemu kakak kelas Kang Wandi, kebetulan saya pembimbingnya juga dulu. Jadi dia ada di perusahaan punya line produksi untuk minuman Kang Wandi ya, tapi nggak punya brand. Jadi dia nawarin kalau Pak Cucu mau bikin produk, datang aja ke saya, ini saya buatin mereknya, merek Pak Cucu pengen apa, dibuatin mereknya. Nyiapin line produksinya aja. Model bisnisnya keren juga gitu. Iya. Jadi sekarang tuh Pak, model bisnisnya tuh kalau misalkan for example Bapak punya brand X yang punya penghasilannya misalkan 5 miliar per bulan, itu nggak usah nge-operate R&D produk harus bikin apa, gimana penyimpanannya di mana, Bapak tinggal nyuruh saya, Wan, ini produknya ini, produksinya ini, AutoCAD-nya seperti ini, udah beres Pak. Itu tuh sesimpel itu sekarang, karena memang dari pihaknya udah gak berdiri sendiri entitasnya gitu. Kolaborasi ya. Gitu. Betul. Karena di era sekarang teknologinya udah majunya terlalu cepat kalau entitasnya sendiri ya, nggak kekejar. Iya betul, nggak kekejar. Terbukti waktu itu banyak banget brand-brand yang defisit runtuh gitu kan. Betul. Gabung PTS masih malah grow up lagi nih. Maka brand-brand sekarang udah banyak jadi konglomerat. Betul. Wah itu menarik, itu mah nanti harus kuliah tersendiri Kang Wandi. Iya. Karena profit, karena revenue stream yang kita dapat, kan ingat banget tuh, dulu kata Pak Cucu, selama BMC-nya revenue stream-nya lebih di atas cost operation, berarti bisnis itu jalan. Kan itu kan? Iya. Ingat banget. Sekarang tuh udah jauh, ya minimal 400% di atas cost operation per monthly. Luar biasa itu, betul. Bisnisnya udah benar-benar
apa ya? Dikatain valid ya valid, cuman super valid. Gitu. Iya. Bisnis yang kayak gini. Mungkin nggak tahu nih Pak, bisnis kedepannya mungkin yang lebih reliable apa? Karena bisnis ini tuh adalah menyinggung antara dia itu menyinggung antara kebutuhan teknologi sama kebutuhan lapangan. Nah, bisnis ini bergerak di bidang itu. Jadi dia tuh kebutuhan teknologinya apa untuk memenuhi atau menunjang kebutuhan operasional. Sebenarnya itu intinya. Betul. Problem solving lah ya. Iya. Ya. Jadi what kind of problem will you solve gitu ya. Iya, betul. Sangat terbantu. Iya. Baik Kang Wandi, ini kayaknya nih teman-teman kita sudah memadai untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih banyak Kang Wandi ya. Iya. Nanti saya coba share ke teman-teman, terutama yang adik kelas Kang Wandi nih. Mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Boleh. Baik, saya tutup dulu ya. Kita lanjut ngobrolnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.